Salam, selamat sore Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang ada di tiap-tiap rumah tangga. Mari kita menghampiri hadirat Allah, mengangkat hati, mengambil bagian dalam relasi kita lewat persekutuan pada sore hari ini. Untuk itu, kita akan mengawali dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama dan bait yang keempat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami terus panjatkan hanya kepada Engkau Tuhan, Allah yang kami puji dan yang kami sembah di setiap saat dan setiap waktu, yang telah menghimpun kami semua anak-anak-Mu untuk boleh mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga di tiap-tiap rayon. Untuk itu, kami melandasi ibadah rumah tangga pada saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 49, bait yang pertama dan bait yang keempat. Untuk
Bapak, Mama, saudara-saudari, keluarga yang telah hadir dalam persekutuan yang indah, mari kita bersama-sama menyiapkan bagian firman Tuhan pada saat ini yang dipilih dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18. Jika kita sudah mendapatkan, kita tandai, dan mari kita menyiapkan hati untuk bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam persekutuan kami pada saat ini, kami hendak melengkapi kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi pelengkap dan penuntun di setiap hari-hari yang kami jalani. Biarlah kuasa dan roh-Mu Tuhan boleh menolong setiap kami yang telah menyiapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, sekaligus juga menuntun kami untuk melakukan. Dengar dan sambutlah doa kami ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan syukur. Amin. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap, dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya
menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti mereka juga, mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah jauh bagian firman untuk kita sekalian. Dan yang berbahagia adalah setiap mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Yesus Kristus, yang dengan sukacita ada dalam minggu sengsara yang kedua ini. Kita akan bersama-sama mendalami kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sebagaimana yang telah kita baca dari Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah kita pernah ragu terhadap pasangan kita? Terhadap kesetiaannya, terhadap cinta dan kasihnya. Tentu saja, ketika kita ragu akan kesetiaan dan cinta kasih dari pasangan kita, itu akan membuat kita harus berjuang dengan keadaan hati kita. Di mana ada rasa cemas, ada rasa takut, ada pula rasa sedih yang mengganggu pikiran kita. Dan tanpa kita sadari, perasaan itu justru sebenarnya akan menggiring kita pada suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Terhadap keadaan ini, rupanya sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa ketika kita memiliki pasangan hidup, ketika kita pernah berjanji seia sekata, bukankah kita juga harus mempercayai dia? Bukankah janji yang telah kita ucapkan di hadapan Tuhan itu didengar oleh Allah? Jika demikian, maka janganlah kita meragukan pasangan kita. Demikian juga dengan bagian firman Tuhan yang kita baca. Pada saat ini, di mana ada janji Allah untuk datang yang kedua kalinya ke dalam dunia. Dan terhadap janji itulah kita tetap terus memegang. Bahkan kita tetap terus menanti dan menunggu kapan ia datang. Bagian firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan kepada setiap orang percaya pada waktu itu. Mereka yang ada di Asia Kecil, yang ada di Galatia, yang ada di Pontus. Rupanya mereka adalah orang-orang percaya yang diingatkan
untuk tetap terus memegang akan janji daripada Allah, di mana ia akan datang yang kedua kalinya. Namun terhadap janji ini, sebagai orang percaya, mereka juga dibingungkan dengan adanya ajaran-ajaran yang palsu. Ada berita-berita hoaks yang mengganggu kehidupan beriman mereka. Dan akibatnya mereka menjadi ragu. Apakah benar Kristus akan datang kedua kalinya? Jangan sampai kita hanya mengimani namun dia tidak datang. Terhadap ajaran-ajaran yang hoaks ini, rupanya orang-orang Kristen pada waktu itu mereka menjadi bingung dan menjadi ragu. Dan kondisi inilah yang membuat Petrus, dia harus menguraikan sepucuk surat untuk meneguhkan, mengingatkan mereka, agar mereka tetap terus berpegang kepada pengakuan mereka dan mereka tetap setia kepada Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, rupanya terhadap ajaran-ajaran yang palsu ini, ajaran-ajaran gnostik yang membuat orang-orang Kristen menjadi bingung. Mereka menjadi ragu. Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa sebenarnya mereka ada di dalam sebuah kondisi yang mengguncang iman mereka untuk tidak lagi percaya kepada Allah. Sebab ajaran-ajaran itu hanya untuk menghancurkan kehidupan mereka. Ajaran-ajaran itu hanya menggiring mereka untuk tidak lagi percaya dan mengimani Allah. Dan akibatnya kehidupan mereka akan hancur. Mereka akan jatuh di dalam dosa. Mereka tidak akan lagi hidup sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Yesus Kristus. Petrus, dia mengingatkan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, agar mereka tetap terus berpegang kepada janji Allah. Agar mereka tetap terus setia kepada Allah, walaupun ada ancaman yang mengguncang kehidupan beriman mereka. Karena di tengah ancaman itulah iman mereka diuji. Apakah mereka setia sampai dengan ia datang? Dan rupanya Petrus mengingatkan kepada mereka bahwa saat di mana mereka menghadapi ancaman tersebut, di saat itulah sebenarnya kesempatan Allah memberikan kepada mereka untuk menjalani kehidupan mereka, untuk menunjukkan bagaimana cara mereka hidup. Apakah mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah? Ataukah dengan ancaman itu lalu mereka jatuh karena mereka tidak lagi percaya? Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati di dalam Yesus Kristus. Rupanya ajaran-ajaran itu hanya untuk menghancurkan kehidupan mereka yang kudus. Kehidupan mereka yang memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dan ketika mereka hancur dan relasi mereka terputus dengan Allah, maka mereka akan sama dengan dunia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Yesus Kristus. Di dalam kebingungan dan di dalam keraguan-raguan mereka, Petrus, dia mengingatkan kepada mereka agar mereka harus mampu untuk menjaga kehidupan mereka. Bukankah mereka memiliki pengharapan ketika mereka ada di dalam penderitaan,
ketika mereka harus berhadapan dengan ancaman yang besar. Mereka harus ingat bahwa mereka percaya kepada Allah. Dan itu berarti mereka memiliki pengharapan kepada Allah. Dan pengharapan itulah yang akan meneguhkan dan menguatkan iman mereka. Demikian juga dengan kita. Di tengah-tengah ancaman hidup, kita berjuang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan agar kita tetap survive secara fisik dan juga secara finansial, bahkan juga secara rohani. Kita bergumul dengan keadaan tersebut. Namun di dalam pergumulan kita terhadap keadaan-keadaan tersebut, kita diingatkan agar kita tidak lengah. Jangan sampai berita-berita hoaks yang ada di luar itu menghancurkan relasi kita dengan Tuhan. Iman kita menjadi kendor dan kita tidak lagi percaya kepada Allah. Padahal kita ada di dalam pergumulan dan pergulatan hidup yang berat. Kita tidak saja bergumul dengan pandemi COVID-19, namun kita juga bergumul dengan bagaimana cara kita harus mendampingi anak-anak kita untuk belajar. Bagaimana cara yang cerdas untuk kita bisa tetap survive, agar kita tetap dapat menghidupi keluarga-keluarga kita dengan ekonomi yang kita miliki. Itu pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Ketika kita lengah, maka keadaan pergumulan yang sedang kita hadapi, tentu kita tidak bisa menjadi kuat dan mencari solusinya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, Petrus dalam bagian firman Tuhan ini, dia mengingatkan tidak saja kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, namun juga kepada kita semua, agar kita tetap memiliki cara yang cerdas di dalam menghadapi pergumulan kita yang berat, yaitu kita tetap sabar, tenang, menguasai keadaan hati kita, bahkan kita tetap bersandar dan memiliki pengharapan hanya kepada Allah. Jika Allah akan datang yang kedua kali, maka tentu Allah itu Dia berkuasa. Ia berkuasa atas semua keadaan yang ada di dalam dunia ini. Ia berkuasa terhadap waktu yang Ia berikan kepada kita. Karena itu marilah kita memakai waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan saat ini kepada kita. Kita menikmati kehidupan ini, namun kita juga harus ingat bahwa Allah menganugerahkan hikmat, dan hikmat itu akan menuntun dan menolong kita untuk mendapatkan pikiran-pikiran cerdas dalam menjalani kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun penderitaan kita, Tuhan, Dia selalu menepati janjinya. Dia selalu ada dan Dia akan bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan menolong dan melengkapi kita. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama merespon bagian firman Tuhan kita dengan melakukan Kidung Jemaat 169, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Memandang salib Rajaku,
Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Di saat ini, kami boleh ada dalam persekutuan keluarga kami di tiap-tiap rumah tangga. Kami masih memiliki kesempatan dan waktu untuk menghampiri Engkau di hadirat-Mu, bahkan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menolong kami untuk menjalani kehidupan kami dalam dunia ini. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman yang boleh saja kami dengar. Kiranya kami tetap kuat dan teguh ketika kami harus berjuang menghadapi keadaan yang terjadi pada saat ini. Dan Tuhan memampukan kami dengan kuasa-Mu. Kami meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan kami sendiri. Allah akan tetap menepati janji-Nya bagi setiap kami yang percaya dan menyatakan semuanya itu pada waktu yang telah ditentukan oleh-Nya. Bapa di surga, bersama-sama dengan ke-15 rumah tangga yang mengambil bagian dalam persekutuan pada hari ini, kami datang kepadamu. Kami mendukung dan mendoakan kehidupan dari tiap-tiap rumah tangga ini. Karena itu kami berdoa bagi keluarga dari Bapak Yohanes Heli, keluarga dari Bapak Otniel Henuk, keluarga dari Bapak Yandripa, keluarga dari Bapak Markus Menda, keluarga dari Bapak Maksin Nahak, keluarga dari Bapak Yusuf Kaat, keluarga dari Bapak Yesri Mesak, keluarga dari Bapak Adi Natunepa, keluarga dari Bapak Jibrail Fatu, keluarga dari Bapak Marten Dolu, keluarga dari Ibu Nona Marcelina Koten, keluarga dari Bapak Max Mesak, keluarga dari Bapak An Tomasui, keluarga dari Saudara Denipa, keluarga dari Bapak Samuel Leba. Tuhan, Engkaulah Allah yang tetap terus menuntun kehidupan dari keluarga ini. Kami percaya bahwa Tuhan tetap senantiasa menyertai mereka di dalam perjuangan dan di dalam pergumulan hidup mereka, dalam setiap pekerjaan yang mereka gumuli, dalam setiap hal yang menjadi tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan, Engkau menolong mereka semuanya. Kami pun juga percaya bahwa Allah tetap terus menuntun mereka dalam setiap langkah dan hidup mereka. Demikian juga kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang berada di tiap-tiap rayon. Allah memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dan juga dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sangat memahami setiap kondisi dari anak-anak-Mu. Mereka yang terus berseru dan memohon pertolongan-Mu, oleh karena mereka ada di dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan, Engkau melihat dan Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi setiap lansia yang ada di tiap-tiap rayon. Tuhan memberkati mereka dalam usia mereka yang sudah lanjut, dengan fisik mereka yang menurun. Biarlah Tuhan tetap terus menghibur mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar.
Tuhan menganugerahkan kepada mereka sukacita dalam rasa dan di dalam keadaan mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan dan kasih setiamu. Kami boleh ada di minggu sengsara yang kedua. Kami boleh menjalani, dan biarlah Tuhan mengajari kami untuk terus merefleksikan terhadap apa yang kami temui dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Yang terbaik Tuhan siapkan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan tetap terus mendampingi mereka dalam masa muda mereka. Agar mereka tetap ada dalam hidup yang kudus. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kami menjalani hidup kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya inilah kami panjatkan doa kami. Segala berkat kami beroleh daripada-Mu. Dan kiranya Tuhan yang telah menganugerahkan semuanya itu kepada kami, Tuhan juga kiranya menerima dari apa yang kami bawa kepada-Mu. Sempurnakanlah semuanya agar menjadi berkat yang berarti ketika kami memakai di dalam pelayanan kami. Terpujilah Tuhan yang tetap terus menyertai kami, menuntun kami, dan tetap terus bersama-sama dengan kami. Dan karena itu, biarlah kasih daripada Allah tetap terus menaungi kami semua. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih persekutuan Allah Bapa, menyertai dan memberkati Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati kita.